Baik, terima kasih pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hisham yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung, para ustadz dan hadirin sekalian. Hari ini kita disuguhkan suatu topik yang sangat penting. Kiamat sudah dekat. Dalam kaitan itu, tadi sahabat saya Pak Syafril sudah mengukakan satu aspek keprihatinan. Kondisi sekarang, fenomena alam, entah di darat, di laut, di udara, fenomena manusia dari atas sampai ke bawah, luar biasa. Keprihatinan, barangkali karena prihatinan itu pula lah Nabi Muhammad SAW, begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mencari solusi. Nah, pertanyaan saya adalah kaitan dengan sebab terjadinya keprihatinan, masalah yang prihatinkan itu. Kalau kita simak telaah surat As-Saff surat 61, Allah dalam ayat 10 menawarkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah fenomena sekarang ini merupakan azabun alim? Oleh karena itu kita harus tahu sebelum kita mempersiapkan diri untuk hari esok, hari kiamat, apa yang harus kita lakukan. Baik. Ada sebab internal, Ya. ada sebab eksternal. Kalau eksternal sudah jelas, walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Itu sudah jelas. Tapi jangan lupa ada kesalahan kita sendiri, kelalaian kita sendiri. Lima taqulu ma la ta'lamun, la ta'malun. Dan tidak well organized, kal bunyanum marsus. Oleh karena itu, permasalahan yang penting bagi kita adalah mohon pendapat pemikiran dari Ustadz, solusi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kaitkan dengan apa hadis Nabi, Qiwamul bilad ala arba'atin asya, apakah yang harus kita lakukan? Wahai para penguasa, wahai para ulama, wahai para agniya dan aktivis masyarakat muslim. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayanda kita ini luar biasa. Babe, silakan. Masya Allah, ini sebenarnya bukan pertanyaan ini, tapi membimbing kita untuk bicara sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi Pak Hisham mengungkapkan surat As-Saff dari mulai awal, dari bunyanum marsus, lima taqulun ma la taf'alun, kemudian hal adullukum. Izinkan saya melanjutkan karena jawabannya sebenarnya kelanjutan daripada ayat yang barusan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim tu'minuna billah wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Dan Pak, di akhir ayat, di akhir surat Saff adalah jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong, pembela-pembela agama Allah. Jadi kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al hawariyuna, perhatikan. Nahnu ansarullah. Lalu apa yang terjadi? Ketika Nabi Isa dan pengikut setianya, nahnu ansarullah. Tiba-tiba apa? Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Langsung automatically terpisah antara yang hak dan yang batil.
Ketika tujahidun nabi amwalikum wa anfusikum. Kalau dibahas Pak, bi anfusikum saja, saya tanya dengan ada yang jamaah di sini. Kalau Anda mau ke mall, berani nggak bawa duit cuma 200.000? Minimal 500, minimal 1 juta kan? Ke mall. Dan di mall belanja apa? Siapa yang Anda untungkan? Berani nggak masukin ke masjid 100.000 rupiah? Saya pengurus masjid sejak tahun 80 sampai tahun 2020. Saban buka kotak isinya 2.000 5.000 Pak. Yang begini ini yang tidak faham anak taifatu min bani Israil. Di zaman pada waktu itu ketika orang-orang berkata, ya Nabi Allah Isa, nahnu ansarullah, tiba-tiba terpisahkan antara yang hak dan yang batil. Sekarang seperti Ustadz Helmi sampaikan tadi, bercampur baur. Bahkan ulamanya pun sebagian menjadi ulama su, dari mulutnya keluar fitnah. Keluar fitnah dari mulutnya. Bayangkan, yang melakukan fitnah itu ada di akhir zaman itu para ulama. Bukan tabayun tapi menyebarkan fitnah. Dan apabila ini terus terjadi, betul-betul terus terjadi, maka kena lagi dengan hadis yang tadi Al-Fakir sampaikan. Idza za'aratil ma'asi fi ummati, kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, jangan lupa yang namanya maksiat bukan cuma zina, yang namanya maksiat bukan cuma mabuk, yang namanya maksiat adalah dibiarkannya fitnah merajalela. Yang dinamakan maksiat itu dia Pak, salah satunya. Yang dinamakan maksiat, tiap anak durhaka sama orang tua. Kalau ini berlaku masif, maka ammahumullahu bi'azabin min indih. Azab Allah akan turun secara merata. Kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada persatuan dan kesatuan. Karena persatuan kesatuan yang didasari dengan akhlak dan niat baik serta prasangka yang baik, itu yang akan meredam murka Allah di Indonesia. Nah Ustadz Hilmi, ini pertanyaan, coba mic-nya bisa di-share ke Ustadz Hilmi. Nah, kalau kita kembangkan dari apa yang disampaikan oleh Ayahanda Hisam tadi memang sangat menarik sekali dan patut kita kembangkan lagi, kita kritisi lagi bahwa saat ini kita memang mengalami musibah bersama-sama. Kunci yang telah disampaikan oleh Babe tadi agar kita bersatu. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah, mungkinkah kita bisa bersatu? Sedangkan apa yang terjadi di depan kita secara nyata, kita ini terpecah-pecah. Apalagi dengan hadirnya media sosial, semakin membuat kita terpecah walaupun sedikit yang mampu untuk menyatukan. Ustadz Hilmi. Tadi orang tua kita Pak Hisyam menyampaikan ada faktor eksternal, faktor internal. Eksternalnya walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Yang menyebabkan umat Islam ini hancur memang ada kebencian, gitu kan? Al-Baqarah 120. Tapi itu sudahlah. Yang harus kita fokus hari ini adalah dari internal kita sendiri. Umat Islam tuh hancur karena kita sendiri Mas Agung. Terpecah-pecah, gontok-gontokan, beda dikit langsung berpisah. Ya, beda masalah furu'iyah langsung pindah masjid, buat DKM baru, DKM perjuangan segala macam. Itu terjadi Pak, saya berkeliling Indonesia sama seperti Babe mendapati halnya yang sama. Gara-gara beda fikih Yang satu mau maulid, satu enggak, satu kunut, satu enggak, berantem dia. Buat masjid baru, yang ini belum makmur dia buat yang baru lagi. Ini terjadi yang menjadi fokus kita hari ini, ukhuwah Islamiyah. Karena insya Allah umat Islam bersatu Mas Agung tak akan dapat dikalahkan. Allahu Akbar. Seperti itu. Sudahlah kita bertoleransi. Kalau hal-hal kira-kira yang masalah furu sudah toleransi saja, saling menghormati Mas Agung. Jangan berpecah belah. Hari ini orang beda pandangan langsung pecah. Apalagi sekarang mau tonton politik nih Mas Agung. Beda politik, beda partai, beda capres, pada berantem. Bahkan kemarin 2019 suami istri beda pilihan presiden, dia bercerai. Suami istrinya udah bercerai, yang dia pilih malah rujuk, kan begitu. Nah ya, jangan lagi terjadi 2024 apapun pilihan kita, partai apapun, capres manapun, umat Islam harus tetap bersatu insya Allah. Kembali ke Babe, perbaikan ini lantas kita mulai dari aspek apa terlebih dahulu? Baik, ini pertanyaan pamungkas yang dahsyat. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. 2024 karena udah kesinggung, tahun politik yang semakin hari semakin memanas memecah belah kita. Dan saya mau pesankan kepada jamaah sekalian dan pemirsa, Al-Hujurat adalah salah satu ayat yang mesti kita gaungkan terus sampai 2024. Mulai ayat yang ke-10, yang ke-11, 12 dan 13. Satu, jangan panggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Masa beda pilihan langsung keluar nama-nama binatang.
Kemarin kita dengar nama cebong, nama kampret, nama kadrun, nama kodrun. Besok mau nama apa lagi? Ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena dilarang oleh Allah memanggil dengan sebutan yang buruk. Jauhi prasangka-prasangka. Kok beda pilihan langsung pecah. Beda langkah langsung tuduhan. Ini yang mesti kita hindari. Yang ketiga, jangan fitnah, jangan mencela, jangan memaki, jangan nyinyir. Dan perihal nyinyir dibayar sudah Allah sampaikan 1444 tahun yang lalu. Wailul likulli humadzatil lumadzah allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka orang yang mengumpat, yang memfitnah, kemudian dia menghitung-hitung. Lihat, habis fitnah, habis ngumpat dapat fulus. Nah, yang kayak begini nih yang akan menjadi pemecah belah umat dan semakin hari semakin jauh. Ibda binafsik, tahan jempolmu. Kalau dulu tahan lisanmu, sekarang tahan jempolmu dan juga lisan. Itu Mas Agung. Tahan jempol untuk prinsip 4 tadi. Kenal nggak? Kalau nggak kenal udah buang. Oh kenal, bener nggak? Oh bener. Jangan dulu. Share jangan. Jangan dulu. Ada yang tersinggung nggak? Nah udah begitu terakhir periksa. Ada pulsa nggak? Baru kemudian disebar gitu ya. Begitu Mas Agung. Ustadz Hilmi, kalau tadi dikatakan bahwa memang kita terjadi perseteruan internal gitu ya, kan urusan luar. Tetapi apa menurut pandangan Ustadz Hilmi memang ada kesengajaan dari pihak luar agar memang Islam tidak bersatu? Belakangan ini kita melihat pembakaran kembali Al-Quran itu kan sebenarnya terjadi terus menerus. Nah ini kita sedang diuji, apakah pendapatnya Ustadz Hilmi ada sesuatu yang memang hadir untuk memecah kita atau seperti apa? Ketika dulu perang salib, jadi umat Islam, sekali ini beliau ada sejarah nih. Dalam sejarahnya umat Islam itu kalau perang fisik kagak pernah kalah. Enggak pernah kalah, kecuali ada pengkhianatan. Kecuali merubah strategi perangnya. Caranya bagaimana? Untuk menghancurkan umat Islam adalah dengan menjauhkan umatnya dari Al-Quran. Ya, dibentur-benturkan atar kita sendiri. Ini yang bahaya sekali Mas Agung ya. Jadi sekarang tuh orang Masya Allah ya, sedikit perbedaan langsung dicap musuh, ya langsung main dicap kafir dan sebagainya. Tugas kita hari ini tuh mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Ya, orang itu takut sama kita. Ya, orang tuh takut gara-gara Islam itu katanya angker, Islam tuh katanya tuh wah susah jadi orang Islam mah, semua harus serba suci. Ini yang terjadi di sosial media Mas Agung hari ini. Anak-anak muda kita yang sangat logik itu ketika mendapati Islam dibawa dengan keras, dengan sebuah kesaklekan dan sebagainya, mereka menjauh. Ya, makanya ulama ustadz yang easy going, yang membuat anak muda itu tertarik mereka. Ya, ini tugas kita beradai menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin dengan cara yang lemah lembut, yang mengayomi, yang mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Ini tugas kita sekarang. Kembali lagi kepada ukhuwah Islamiyah dan akhlakul karimah. Itu kuncinya saudara sekalian. Demikian Mas Agung. Selalu kita secara bersemangat dalam kondisi seperti ini kembali ke Al-Quran. Tapi kenyataannya kita sepertinya jalan di tempat ini Babe. Apa yang salah? Apa salah memaknai atau seperti apa? Survei menunjukkan 62,8% atau kurang lebih 63% orang Islam di Indonesia buta huruf Al-Quran. Sebuah musibah yang sangat besar. Seharusnya semakin sedikit karena jumlahnya makin banyak, tapi terus menerus tergerus. Semakin banyak Mas Agung orang yang buta huruf Al-Quran, buta huruf Al-Quran. Bagaimana dia bisa menjalankannya? Wong bacanya nggak bisa. Bagaimana dia bisa memahami isinya? Kalau nggak awalnya diajarkan dulu tentang Al-Quran. Alhamdulillah Mas Agung, saya menyusuri Quran kemana-mana, membagikan Quran kemana-mana. Mereka di daerah-daerah menangis kalau dikasih makanan gak gembira, dikasih uang dia gak gembira. Begitu dikasih Quran dia gembira, dia menangis sejadi-jadinya. Saya menyusuri ke pulau-pulau selama ini. Terus kami bagikan Quran untuk menahan azab Allah, untuk jangan sampai terjadi kiamat kecil di Indonesia. Sebagian sudah terjadi kiamat kecil bagi orang yang tertimpa musibah, maka baginya kiamat. Maka sebar luaskan. Betul Mas Agung, kembali kepada Al-Quran, diawali dengan membaca. Dulu maghrib sampai dengan isya, kita anak-anak yang udah umur nih, zaman dulu, mana ada kita berani keluar, kecuali kita berada di dalam langgar. Ya kan, dalam musolah dulu waktu itu. Isya, malu kita kalau pulang Mas Agung.
Malu kita kalau pulang isya, entar subuh baru pulang. Kita tidurnya di langgar, tidurnya di musola. Zaman sekarang langgarnya digembok, langgarnya dikunci, musolahnya digembok. Dibuka entar hari Jumat. Sebagian sudah mulai begitu. Karena itu kembalilah kepada Al-Quran. Betul, kembalilah kepada Quran. Itu baru 68%-nya. Atau apabila ditambah lagi siapa yang bisa baca Quran dan tahu artinya. Berapa persen? Di antara kita udah sering hatam. Tetapi pernah nggak hatam baca artinya? Semakin jauh. Maka sekarang bermunculan universitas-universitas hebat untuk mengatasi itu. Kemarin baru saja universitas di Dalwa diresmikan dari presiden, menteri agama sampai para habaib kayak Bahrul di sana. Itu luar biasa. Itu merupakan salah satu simbol untuk menebar luaskan Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih Babe, Ustadz Hilmi yang telah berbagi ilmu dan nasihat. Insya Allah ini menjadi bahan bagi kita sekali lagi untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Dan insya Allah nanti kita akan berdoa di akhir nanti kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari berbagai macam fitnah yang selalu hadir di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Melewati setiap detik waktuku bersama takdirmu, membuatku mengerti hanyalah padamu ku kembali. Ku bersujud kepadamu, memohon ampunanmu. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu, ya Allah. Akulah yang merindukanmu, ya Rabbi. Tunjukkanku jalan yang lurus untuk tetapkan langkah. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya marilah kita berdoa dengan memulai dengan pembuka yang paling indah. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla 'alaihi wa shalli ala Muhammad bi'adadi man lam yushalla 'alaihi wa shalli ala Muhammad kama amartana bis salatu 'alaihi wa shalli ala Muhammad kama yanbaghi lis salatu 'alaihi wa shalli ala Muhammad kama yuhibbu ay shalla 'alaihi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Karim, lepaskanlah bangsa ini dari segala mara bahaya. Lepaskanlah bangsa kita ini semua ya Allah dari segala hutang piutang. Lepaskanlah bangsa ini ya Allah dari segala kejahatan orang yang jahat. Ya Allah, izinkanlah bangsa ini kembali menjadi motor penggerak perdamaian dunia dan kembali menjadi macan Asia di negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diri
daya hanyalah untukku, untukmu Tuhanku, seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada